Shalom, Sobat Shekinah Children Ministry. Apa kabar adik-adik? Baik. Senang sekali. Dan pastinya harus tetap sehat. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Siap. Shalom, apa kabar adik-adik semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini Kak Yuli mau cerita tentang perumpamaan seorang penabur. Pada suatu hari, Tuhan Yesus sedang duduk di tepi danau dan dia mengajarkan kepada orang banyak dengan suatu perumpamaan. Perumpamaan adalah sebuah cerita singkat yang sederhana dan jelas. Tapi jika direnungkan, memiliki makna yang jauh lebih dalam. Nah, perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan kali ini adalah tentang penabur. Suatu hari, ada seorang penabur yang sedang menabur benih. Benih-benih itu jatuh di atas 4 jenis tanah. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh ke tanah di pinggir jalan di mana ia diinjak-injak. Lalu datanglah burung dan memakan benih itu semua sampai habis dan tidak berbuah. Benih lainnya jatuh di tanah yang dangkal di antara batu. Benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tapi tanaman itu segera layu di bawah matahari yang terik dan karena tidak memiliki akar yang dalam, maka tanaman itu mati. Kemudian sebagian benih itu jatuh di antara semak duri. Benih itu tumbuh, tetapi karena dihimpit oleh semak duri yang semakin besar, benih yang tumbuh itu menjadi mati dan tidak berbuah. Nah, benih lainnya jatuh di tanah yang subur adik-adik. Lalu benih itu bertumbuh baik dan berbuah banyak sekali. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar dan mengerti."
Kemudian murid-murid Yesus datang dan bertanya arti perumpamaan ini. Yesus menjawab, petani menanam benih dengan membagikan firman Tuhan kepada orang lain. Benih itu maksudnya adalah firman Tuhan dan tanah itu adalah hati kita. Benih yang jatuh di pinggir jalan itu adalah firman yang hanya didengar saja adik-adik. Firman-Nya tidak diperhatikan sehingga datanglah si jahat yang mengambil firman itu dari hatinya. Contohnya, kalau kita mendengarkan cerita firman Tuhan terus dilupakan atau bermain HP saat beribadah. Benih yang jatuh di tanah berbatu adalah firman Tuhan yang didengar dan diterima, tapi tidak dibaca dan direnungkan. Jadi kalau ada masalah datang, hatinya jauh dari firman Tuhan. Contohnya, kalau kita malas saat teduh, atau kita malas baca Alkitab. Kemudian benih yang jatuh di semak duri adalah firman yang didengar saja, tapi tidak dipercayai. Tetapi dengan cepat dipenuhi oleh kekhawatiran dan keinginan akan hal lain yang akhirnya menutupi firman Tuhan dari hatinya. Kemudian, apa yang terjadi dengan benih yang jatuh di tanah yang subur? Nah, benih yang jatuh di tanah yang subur adalah firman Tuhan yang didengar dan dilakukan, yakni memperhatikan, melakukan, dan mempercayai firman itu adik-adik. Contohnya, tetap setia beribadah sekalipun online dan membaca firman Tuhan dan melakukannya. Jadi adik-adik, bagaimana agar kita terus bertumbuh dalam iman kita? Ya, kita harus mempunyai hati yang mau mendengar dan melakukan firman Tuhan adik-adik. Seperti dalam kitab Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Mari kita terus dengar dan hafal firman Tuhan-Nya dan juga dilakukan di dalam hidup kita. Oke, sekarang kita akan berdoa. Mari kita lipat tangan dan tutup matanya. Ayo tutup matanya. Kami bersyukur Tuhan buat ibadah hari ini, buat firman-Mu pada hari ini Tuhan. Boleh memberikan kami pengetahuan Tuhan akan orang-orang yang menerima firman Tuhan dan apa yang mereka lakukan terhadap firman itu. Kami mau Tuhan menjadi tanah yang subur di mana kami menerima firman-Mu dan kami melakukannya. Bukan hanya kami dengarkan kemudian lupakan Tuhan, atau kami dengarkan kemudian ketika ada masalah kami melupakannya. Tidak Tuhan, kami mau menjadi anak-anak yang setia. Ketika kami tahu firman, kami mau terus mengingatnya dan melakukannya sepanjang hidup kami. Berkati kami Tuhan, kiranya ada Roh Kudus dalam setiap hati kami untuk mengingatkan setiap kami Tuhan bahwa firman-Mu adalah penting dan harus kami lakukan setiap hari. Terima kasih Bapa, berkati juga keluarga setiap anak-anak yang mengikuti ibadah hari ini Tuhan. Engkau berkati setiap pekerjaan mereka, apapun yang mereka lakukan Tuhan, keluarga ini boleh terus berkenan di hadapan-Mu Tuhan, penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Miss Yuli atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Bagi sahabat-sahabat CTC Ministry yang ingin memberikan persembahan bisa telepon ke rekan yang dulu. Tuhan Yesus memberkati. Jalan-jalan suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan